Perkenalkan, nama saya Bernadette Sartika Yasnalitik, MPM 21910002100021 dari Prodi Pendidikan Matematika 2019A IKIP Budi Utama Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok. Yang pertama adalah pengertian. Yang pertama, pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun dalam matematika yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang disusun oleh 3 komponen, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang disebut juga sebagai bangun 3 dimensi. Yang kedua adalah pengertian dari bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar. Bangun ruang sisi datar dapat meliputi kubus, balok, limas, dan prisma. Yang ke B adalah bagian-bagian dari bangun ruang. Yang pertama adalah bidang sisi, yakni bidang atau sisi pada bangun ruang yang membatasi wilayah antara ruang satu dengan ruang lainnya. Yang kedua adalah rusuk, yakni pertemuan dua sisi pada bangun datar yang tampak sebagai ruas garis. Yang ketiga, titik sudut, yakni titik hasil pertemuan dua rusuk atau lebih pada sebuah bangun ruang. Yang keempat, diagonal sisi, yakni garis yang merupakan diagonal dari sisi pada bangun ruang tersebut. Yang kelima, bidang diagonal, yakni bidang datar yang terbentuk dari diagonal sisi dan rusuk. Yang keenam, diagonal ruang, yakni garis yang merupakan diagonal dari sebuah bidang diagonal. Yang ke C adalah macam-macam bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah kubus, yang kedua balok, yang ketiga limas, dan yang keempat prisma. Tapi di sini saya hanya akan membahas kubus dan balok saja. Yang pertama adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar-gambar ini merupakan kubus yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut bagian-bagian kubus. Yang pertama adalah bidang sisi kubus. Yang ditunjukkan anak panah ini merupakan bidang dari sisi kubus. Nah, di mana bidang sisi kubus yaitu bidang pada bangun ruang yang membatasi wilayah antara ruang satu dengan ruang lainnya. Perhatikan kubus ABCDEFGH ini. Di sini terdapat 6 sisi, yaitu sisi BCFG, sisi EHAD, sisi HGDC, sisi EFAB, sisi ADBC, dan sisi EHGF. Jadi terdapat 6 sisi. Yang kedua adalah titik sudut. Titik sudut merupakan titik hasil pertemuan dua rusuk atau lebih pada sebuah bangun ruang. Nah, perhatikan kubus ABCDEFGH ini. Di sini yang merupakan titik sudut adalah yang ditunjukkan anak panah ini. Dan di sini terdapat 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Yang ketiga adalah rusuk. Rusuk merupakan pertemuan dua sisi pada bangun datar yang tampak sebagai ruas garis. Perhatikan gambar kubus ABCDEFGH ini. Yang merupakan rusuk adalah yang ditunjukkan oleh anak panah ini. Dan pada kubus ini terdapat 12 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE, ada rusuk AE, ada rusuk DH, ada rusuk FB, dan ada rusuk CG. Jadi terdapat 12 rusuk. Yang keempat adalah diagonal sisi.
Diagonal sisi merupakan garis yang merupakan diagonal dari sisi pada bangun ruang. Nah, diagonal sisi di sini terdapat 12, yaitu BE, AF, CH, DG, CF, BG, AH, ED, AC, DB, EG, dan FH. Jadi, terdapat 12 diagonal sisi. Yang kelima adalah bidang diagonal. Bidang diagonal yaitu bidang datar yang terbentuk dari diagonal sisi dan rusuk. Nah, pada kubus ABCDEFGH ini terdapat 6 bidang diagonal, yaitu BCEH, diagonal BCEH, ADGF, ADGF, CDEF, CDEF, BDHF, BD ini, HF, dan AEGC, AEGC. Jadi bidang diagonalnya ada 6. Yang keenam adalah diagonal ruang. Diagonal ruang yaitu garis yang merupakan diagonal dari sebuah bidang diagonal. Nah, dari kubus ABCDEFGH ini yang merupakan diagonal ruang yaitu AG, HB, CE, dan DF. Jadi diagonal ruangnya terdiri atas 4. Yang berikutnya adalah luas permukaan kubus. Kubus memiliki 6 bidang sisi. Setiap sisi memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu berbentuk persegi. Luas permukaan kubus adalah luas seluruh bidang sisi pada permukaan kubus. Jadi sebuah kubus itu terdiri dari 6 persegi. Nah, rumus untuk mencari luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi, atau bisa ditulis S pangkat 2. Dan untuk mencari luas permukaan kubus, yaitu 6 dikali dengan luas persegi. Sama dengan 6 dikali dengan luas persegi, yaitu sisi kali sisi sama dengan 6 dikali dengan S pangkat 2. Jadi, rumus untuk mencari luas permukaan kubus adalah 6 dikali dengan S pangkat 2. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi 36 cm. Yang ditanyakan, hitunglah luas permukaan kubus di samping. Penyelesaiannya, kita tulis dulu yang diketahui. Itu sama dengan, di sini saya tulis S atau sisi sama dengan 36 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan kubus. Tadi rumus untuk mencari luas permukaan kubus, luas itu sama dengan 6 dikali S pangkat 2
sama dengan 6 dikali S ini kita ganti dengan 36 cm karena dari soalnya panjang sisi yang diketahui adalah 36 cm. Jadi bisa ditulis 6 dikali dengan 36 pangkat 2. Itu sama dengan 6 dikali dengan 36 di pangkat 2 itu sama dengan 1296. Maaf. Enam dikali dengan 1296 itu sama dengan 7.776. Karena di sini kita mencari luas permukaan kubus, jadi hasilnya 7.776 cm persegi. Nah, jadi luas dari permukaan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang sisi 36 itu sama dengan 7.776 cm persegi. Yang berikutnya adalah volume kubus. Volume kubus adalah hasil kali panjang, lebar, dan juga tingginya. Namun karena panjang, tinggi, dan lebar dalam kubus adalah sama, maka volumenya ada hasil kali ketiga sisinya. Volume kubus itu sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Atau bisa ditulis sisi pangkat 3. Contoh soal. Perhatikan kubus ABCD EFGH dengan panjang sisi 10 cm. Pertanyaannya, hitunglah volume kubus di atas. Nah, untuk penyelesaiannya, dari kubus tersebut diketahui panjang sisinya yaitu 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah volume kubus. Untuk mencari volume kubus, kita gunakan rumus yang ini. Jadi, volume kubus, saya tulis singkat, FK, itu sama dengan sisi dikali dengan sisi, sisi dikali dengan sisi dikali dengan sisi. Itu sama dengan 10 dikali 10 dikali dengan 10. Itu sama dengan 10 kali 10 kali 10 itu sama dengan 1000. Nah, karena di sini kita mencari volume kubus, maka hasilnya 1000 cm kubik. Jadi volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang sisi 10 cm itu sama dengan 1000 cm kubik. Nah, yang kedua adalah balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Pada balok terdapat 3 pasang sisi yang sama panjang, yaitu panjang atau disingkat dengan P, lebar yang disingkat dengan L, dan tinggi yang disingkat dengan T. Ini merupakan contoh dari balok.
yaitu balok A, B, C, D, E, F, G, H, di mana yang merupakan panjang yaitu sisi rusuk AB panjang, DC, EF, HG yang merupakan lebar, BC, AD, EH, dan FG. Nah, untuk tingginya yaitu GC, FB, HD, dan EA. Yang berikut adalah bagian-bagian dari balok. Nah, sama halnya dengan kubus tadi, bagian-bagian dari balok yang pertama juga merupakan bidang sisi balok. Nah, bidang sisi merupakan bidang pada bangun ruang yang membatasi wilayah antara ruang satu dengan ruang lainnya. Dari balok ABCDEFGH ini terdapat 6 sisi, yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, sisi ADEH, dan sisi BCFG. Sisi yang berikutnya AB, FE, dan HDGC. Yang kedua adalah titik sudut. Titik sudut yaitu titik hasil pertemuan dua rusuk atau lebih pada sebuah bangun ruang. Di sini diketahui sebuah kubus ABCDEFG juga. Nah, dari kubus ini terdapat 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, C, D, E, F, G, H. Yang berikutnya adalah rusuk. Rusuk yaitu pertemuan dua sisi pada bangun datar yang tampak sebagai ruas garis. Yang merupakan rusuk dari balok ini adalah yang ditunjukkan anak panah ini, yaitu yang ini. Dari balok ABCDEFGH ini terdapat 12 rusuk, yaitu ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE. Ada rusuk AE, rusuk BF, rusuk GC, dan rusuk HD. Jadi jumlah rusuknya ada 12. 4 rusuk yang sama panjang dan sejajar disebut panjang balok, yaitu yang merupakan panjang balok di sini terdapat pada rusuk AB, CD, rusuk EF, dan rusuk GH. Yang berikut, 4 rusuk yang sama panjang dan sejajar disebut lebar balok. Yang termasuk lebar balok dari balok ABCDEFGH ini adalah yaitu rusuk BC, rusuk AD, rusuk FG, dan rusuk EH. Terdapat 4 rusuk yang sama panjang dan sejajar disebut tinggi balok. Dari balok ini juga terdapat tinggi balok, yaitu yang ditandai dengan rusuk AE, BF, CG, dan DH. Yang berikutnya adalah diagonal sisi. Diagonal sisi yaitu garis yang merupakan diagonal dari sisi pada bangun ruang. Nah, diagonal sisi pada balok ini adalah yang ditunjukkan oleh anak panah ini. Jadi, diagonal sisinya yang ini. Nah, diagonal sisi dari balok ini terdapat 12, yaitu ada TQ, ada UP, ada SV, ada VR,
ada UR, ada VQ, ada PV, ada TS, ada PR, ada SQ, ada TV, dan ada UV. Jadi diagonal sisi dari balok PQRSTUVW ini ada 12. Yang berikutnya adalah diagonal bidang. Diagonal bidang yaitu bidang datar yang terbentuk dari diagonal sisi dan rusuk. Nah, dari balok ABCDEFG H ini yang termasuk bidang diagonal yang ditunjukkan panah ini yang diarsir. Dan dari balok ABCDEFGH ini terdapat 6 diagonal bidang, yaitu BCHE, BCHE, yang berikutnya adalah ADFG, yang berikut CDEF, yang berikut ABGH, berikut BDFH, dan yang terakhir AEGC. Jadi diagonal bidangnya ada 6. Yang keenam adalah diagonal ruang. Diagonal ruang yaitu garis yang merupakan diagonal dari sebuah bidang diagonal. Nah, yang merupakan diagonal ruang yang ditunjukkan oleh anak panah ini yaitu yang garis berwarna biru. Dari balok ABCDEFGH ini terdapat 4 diagonal ruang, yaitu AG, ada HB, ada CE, dan ada DF. Jadi diagonal ruangnya ada 4. Yang berikut adalah luas permukaan balok. Balok memiliki 6 sisi yang terdiri dari panjang, yang terdiri dari 3 pasang sisi yang saling berhadapan dengan bentuk dan ukuran yang sama. Luas permukaan balok adalah luas seluruh bidang sisi pada balok. Nah, untuk luas permukaan balok, yaitu luas sisi ABCD, plus luas sisi EFGH, plus luas sisi ADHE, plus luas sisi BCFG, plus luas sisi ABEF, plus luas sisi DCGH, dan bisa ditulis 2 dikali dengan panjang kali lebar, plus 2 kali lebar kali tinggi, plus 2 kali panjang kali tinggi. Bisa ditulis 2 dalam kurung panjang kali lebar, plus lebar kali tinggi, plus panjang kali tinggi. Jadi rumus untuk mencari luas permukaan balok adalah 2 kali panjang plus lebar kali tinggi plus panjang kali tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Misalkan diketahui sebuah balok PQRSTUVW dengan panjangnya 15 cm, lebar 7 cm, dan tingginya 5 cm. Yang ditanyakan, hitunglah luas permukaan balok di samping. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Maaf.
diketahui. Panjangnya saya singkat P, itu sama dengan 15. Lebar sama dengan 7 cm. 15 cm. Dan tingginya itu sama dengan 5 cm. Nah, rumus untuk mencari luas permukaan balok, di sini saya tulis LPB, luas permukaan balok, itu sama dengan 2 dalam kurung panjang kali lebar plus lebar kali tinggi plus panjang kali tinggi. Selanjutnya adalah kita akan mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu nilai panjang, lebar, dan tinggi, ke rumus yang ini. Sehingga 2 dalam kurung lagi, panjangnya adalah 15 cm. Kita tulis 15 dikali dengan lebarnya 7 cm, 15 dikali dengan 7, plus lebarnya 7 cm, 7 dikali dengan 5, 7 dikali 5, plus 15 dikali dengan 5. Sama dengan 2 dikali dengan 105 plus 35 plus 15 kali 5 itu 75. Tutup kurung. Sama dengan 2 dikali dengan 105 plus 30, maaf, di sini bukan 36, tapi 35, 7 kali 5. Nah, kita jumlahkan 105 plus 35 plus 75, itu sama dengan 215. Tutup kurung. Sama dengan 2 dikali dengan 215, itu sama dengan 430 cm persegi. Jadi, luas permukaan balok dari balok PQRS TUVV dengan panjang 15 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 5 cm, itu sama dengan 430 cm persegi. Yang berikutnya adalah volume balok. Volume balok, rumus untuk mencari volume balok yaitu luas alas dikali dengan tinggi. Rumus luas alas yaitu panjang kali lebar dikali dengan tinggi. Contoh soalnya, sebuah balok ABCDE
EFGH dengan panjang 6 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Yang ditanyakan, hitunglah volume balok di samping. Penyelesaiannya, langkah yang pertama kita tulis dulu yang diketahui dari balok di atas. Diketahui panjang itu sama dengan 6 cm, lebar sama dengan 5 cm, dan tinggi sama dengan 4 cm. Nah, untuk mencari volume kubus, kita gunakan rumus yang ini. Jadi volume balok, saya tulis FB, volume balok, itu sama dengan panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi. Kita substitusikan nilai yang sudah diketahui dari balok tersebut ke rumus panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya sama dengan 6, jadi kita tulis 6 dikali dengan lebarnya 5, dan tingginya itu sama dengan 4. Sama dengan 6 kali 5, 30, 30 kali 4 itu 120. 120 cm kubik. Nah, jadi volume balok dari balok A, B, C, D, E, F, G, H, di mana panjangnya 6 cm, lebarnya 5 cm, dan tinggi 4 cm, itu sama dengan 120 cm kubik. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.